pagi ini, hari Rabu 5 Februari, kita mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mulai di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Hari ini hari yang ajaib. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh berjalan bersamamu, untuk kami boleh membawa dampak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Membelah laut, Tuhanlah pembuat mukjizat, Bapak Ibu Saudaraku.
Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhanlah pembuat mukjizat sejati. Tuhan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Namun di dalam penantian, di dalam proses yang kita alami, itu tidak mudah, Bapak Saudara. Tapi kemudian ada satu lagu lagi sebenarnya bahasa Inggris, saya juga suka lagu itu yang dia katakan, if you don't see his hand, trust his heart. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak melihat tangannya Tuhan, percaya hati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan kadang-kadang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa melihat hatinya. Kita tahu hatinya bahwa Dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan seri iman sepanjang minggu ini, Bapak Saudaraku. Ya, terima kasih buat kemarin banyak respon yang sangat bagus ya. Terima kasih buat semua share dan semua Bapak Saudara. Saya mencoba membagikan bukan apa saja yang saya tahu. Kalau mengenai pengetahuan Bapak Saudara, suara kecil. Oke. Sekarang apakah suara bisa lebih jelas, Ibu, Bapak Ibu semua? Suara ini sudah maksimum sini. Oke, suara sekarang sudah bisa lebih jelas, Bapak Ibu. Yang lain boleh mungkin kasih tanggapan supaya bisa maksimal. Sudah ya? Kecil kedengaran. Sekarang apa bisa lebih jelas, Bapak Ibu, suaranya? Ya, mungkin boleh tadi sih kita tes mic, tadi katanya dengar, oke, dikit lagi. Alright. Kalau begini bisa lebih jelas nggak? Mungkin begini bisa lebih jelas nggak? Kalau begini biar nggak apa-apa, saya pegang. Ya, selamat pagi, selamat bergabung buat semua Bapak Ibu Saudara. Hopefully ini bisa lebih jelas. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudaraku, beberapa kali ini memang agak disturbing karena sometimes suara tidak jelas, terus kemudian kadang-kadang hilang, ya. Tapi terima kasih buat feedbacknya, sehingga kita bisa lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal di dalam belajar ini ya. Kita bisa dapat pengetahuan, tapi itu bisa kita cuma ngerti konsepnya, tapi aplikasinya itu seperti apa. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, terus terang paling banyak saya belajar itu sekarang dari AI, kemudian dari Google, semua ada Bapak Saudara. Itu membuat semua renungan hari-hari ini jauh lebih rapi ya. Karena semua komplit, semua rangkuman dari Alkitab, renungan dari berbagai artikel itu digabung semua, diramu jadi satu, sehingga kita bisa dapat gitu konsep yang jauh lebih bagus, konsep ya. Nah, seperti hari ini ya, ketika kemarin saya dapat bicara mengenai iman ya. Terus kemudian ternyata topiknya bisa bahkan puluhan, ratusan tentang iman itu. Nah, tapi kita pilih seminggu ini aja. Nanti di hari Minggu kita bisa belajar dasar-dasar. Kemarin kita belajar iman itu dasar dan bukti. Bagaimana iman yang bertindak. Kemarin kita belajar iman yang bertindak. Dan masih banyak Bapak Saudara. Saya ngalamin itu ratusan bahkan ribuan kali. Bagaimana mesti bertindak dengan iman, berjalan dengan iman, Bapak Saudara. Nah, pagi ini kita belajar tentang bagaimana membangun iman. Nah, kalau dari versi di Alkitab itu ada banyak Bapak Saudara membangun iman itu. Ada membangun iman melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara udah bisa nanti baca, saya posting juga tadi di Facebook, di WA. Nanti juga akan saya kirim semua. Terus bagaimana membangun iman di dalam doa, yaitu berdoa dengan setia, itu ayat-ayat ini semua ada. Bagaimana membangun iman melalui pengalaman, dan di mana perlu kita mengingat-ingat akan kasih Tuhan. Seperti Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Dia. Ingatlah perbuatannya, ingat kebaikannya. Dalam Mazmur 42 dan di Mazmur yang lain juga.
Bagaimana dia selalu berkata, ingat akan kasih Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan dulu menolong, pasti Tuhan menolong lagi. Ya, Ishak juga melakukan seperti itu. Di mana dia berkata, Rehobot, di mana Tuhan menolong kita, memberi kelegaan sampai di sini, dan seterusnya. Terus kemudian juga kita membangun iman melalui komunitas, ya, yaitu kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan orang-orang percaya, di mana di situ kita bisa melihat pengalaman orang lain bersama Tuhan dan juga bisa membagikan pengalaman kita dan kemudian juga bagaimana kita bisa mengembangkan karunia, talenta kita di dalam komunitas. Terus kemudian membangun iman melalui ketaatan. Nah, ini yang berat bagi saudaraku. Membangun iman melalui ketaatan ini. Nah, saya di sini akan mau banyak sharing kepada kita. Bagaimana membangun iman melalui ketaatan ini yang paling, menurut saya paling berat, tapi paling asik, Bapak Saudara. Paling asik, ya. Mulai dari tadi membangun iman melalui firman, dengerin firman Tuhan, membangun iman melalui doa, kita melihat doa kita dijawab. Kemudian membangun iman melalui pengalaman, bagaimana di masa lalu kita melihat Tuhan menolong kita. Bapak Saudara, saya masih ingat tahun berapa ya, waktu itu sepertinya saya masih SMK, masih sekolah Bapak Saudaraku, tahun 97 atau 98 ya. Nah, waktu itu saya berdoa karena saya ini juga kerja Bapak Saudara, kerja. Saya benar-benar hidup dengan iman, di mana orang tua saya itu membiarkan saya berjalan dengan iman, baik itu dalam sekolah, dalam pembiayaan dan seterusnya. Dan saya itu pagi-pagi sebelum sekolah udah mesti ke ladang dulu. Nah, ke ladang dulu itu jauh-jauh Bapak Saudara. Ya buat yang ada di Brastagi mungkin kebayang, yang nggak ada di Brastagi nggak kebayang ya. Saya itu tinggal di Jarangmuda, waktu itu saya udah pindah lagi ke bawah Gundaling. Tapi itu ladang-ladang itu jauh-jauh. Sehingga kalau saya dulu maraton, saya pernah ikut maraton 10 km juara 2. Saya juara 2. Kenapa? Karena saya pagi dan sore itu pasti lari. Saya lari ke ladang, Bapak Saudara. Saya harus semprot ini tanaman dulu. Kalau kita di Brastagi namanya pompa ya. Jadi 10 tangki, minimum 8 tangki saya harus semprot dulu tanaman itu. Ya, ada tanamannya itu ya macam-macam. Ya, ada kol, ya paling banyak daun pre, ya, daun pre. Dan pagi-pagi jam-jam seperti sekarang lah, jam-jam 5, setengah 6 gitu, saya sudah berangkat ke ladang. Nah, sekolah itu kita masuk sekolah itu 7.30. Ya, beda kalau di Jawa sini kan 6.30, jam 7 udah masuk. Kalau di Sumatera Utara sana, ya khususnya di Brastagi kita masuk 7.30. Nah, pergi kerja, lari. Pulang dari ladang, lari, Saudara. Mandi, lari lagi ke sekolah. Nah, jadi waktu saya sudah bertobat, saya berdoa buat motor. Wah, waktu itu berdoa buat motor, waduh, bahagianya itu luar biasa. Mungkin 3 hari saya jingkrak-jingkrak. Karena dapat motor. Waktu itu masih zaman-zamannya motor-motor tahun 90-an itu, apa dulu ya, ada Impreza, ada apa ini namanya, kok bisa lupa ya, Honda Astrea begitu Saudara. Nah, jadi itu happy banget ya. Grand, waktu itu Grand apalah saya lupa. Nah, jadi itu waktu itu Bapak Saudaraku diajarin bagaimana doa dengan setia, ya lakukan dengan taat. Nah, tapi kemudian saya mau bicara mengenai bagaimana membangun iman dalam ketaatan ini. Tapi kenapa saya bilang ini juga paling berat Bapak Saudara? Contoh umpamanya ketika saya itu udah di Jakarta tahun 2008. Tahun 2008 kemarin saya udah cerita sedikit juga bagaimana saya itu sebenarnya kan ke Jakarta tidak mau sekolah, tidak mau kuliah gitu. Tapi bukan mau kerja juga. Tapi saya itu karena dapat kuliah, dapat beasiswa di Kanada. Itulah alasannya saya ke Jakarta. Nah, tapi kemudian Bapak Saudara kan dapat dari 3 hamba Tuhan, jangan pergi. Nah, terus kemudian saya dengar satu mentor saya selalu khotbah mengenai mengembalikan persepuluhan karena itu miliknya Tuhan. Waduh, saya berpikir, saya ini kan sudah melayani, saya sudah kasih hidup saya, kasih waktu saya, ya uang nggak usah lah. Nah, tapi seperti ini hamba Tuhan itu baca pikiran saya.
Dia bilang begini, untuk kita ngalamin terobosan rohani itu beda dengan mengalami terobosan keuangan. Dan kemudian ya itu minimum 10% itu miliknya Tuhan. Ya dibacakanlah ayat-ayatnya Bapak Saudara, termasuk juga Maliaki 3, kemudian Bilangan dan seterusnya. Itu bergumul dalam hati Bapak. Terus kemudian saya berkata ini Tuhan, tiba-tiba ada suara di dalam hati saya seperti ini. Kamu udah melayani berapa lama? Saya berkata, wah sudah lebih 10 tahun lah. Dan bagaimana terobosan keuangan selama ini? Saya berkata keuangan mah nggak ada. Jadi, tapi kalau umpamanya lihat kuasa mukjizat, saya sudah alami itu dari tahun 96. Saya sudah jalan dengan mukjizat, melihat mukjizat, bahkan lihat mukjizat di mana-mana. Tapi yang namanya terobosan keuangan, bagaimana yang namanya keuangan yang supranatural, belum pernah sampai tahun 2008 itu. Terus kemudian dalam hati itu saya tahu itu Roh Kudus berkata, kenapa kamu nggak praktek? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, di mana waktu itu kita juga nggak dapat gaji kan, dapatnya persembahan kasih lah di dalam pelayanan. Saya tanya, Tuhan ini bagaimana? Setelah kembalikan persepuluhan, nggak dikembalikan persepuluhan pun, ini cuma cukup 1 minggu. Belajar yang namanya taat, Bapak Saudara. Saya berkata, Tuhan, daripada hidup 3 minggu dengan iman, udah hidup 1 bulan aja dengan iman. Akhirnya saya tabur semuanya dananya. Saya tabur dan disitulah saya mulai melihat yang namanya keajaiban demi keajaiban. Ya ini mungkin nanti salah satu teman saya yang pulang dari Jerman, dia akan nonton ini. Dia juga sering komen, like, karena dia beberapa kali ikut misi dengan saya. Saya nggak usah sebutin nama Bapak Saudara, nggak enak ya. Yang lucu itu begini. Sebenarnya kakaknya dia adalah satu letting dia, satu kelas. Nah jadi dan kemudian kami itu jarang komunikasi. Pernah jumpa beberapa kali, Bapak Saudara, pernah jumpa beberapa kali, tapi jarang komunikasi. Tapi kalau dengan kakaknya memang kami satu kelas dan sering berhubungan lah, komunikasi gitu, karena masih ada hubungan keluarga juga, walaupun enggak terlalu dekat banget, tapi karena kita satu kampung dan kemudian juga satu sekolah, jadi ya boleh dibilang dekat lah ya, tapi jarang komunikasi. Yang menarik adalah begini Bu. Waktu itu saya sedang berdoa untuk beli laptop ya. Ini tahun 2010 Bapak Saudara, masih ingat saya 2010 ya. Kemudian berarti udah 15 tahun lalu ya. Terus kemudian saya berdoa, Tuhan saya butuh laptop, saya butuh kerja, dan saya juga butuh jas gitu ya. Tiba-tiba teman saya ini ya, sebenarnya saya lebih dekat dengan kakaknya, dia itu telepon saya, dia bilang, brother masih ingat saya nggak? Ya ingat lah, masa lupa. Dia bilang, brother terima kasih ya telah menjadi mentor saya, telah membimbing saya kepada Tuhan. Saya pikir-pikir, kapan aku bimbing dia kepada Tuhan ya? Ya, tapi dia bilang, ya dulu brother, kamu yang pimpin kita untuk terima Tuhan Yesus. Saya berkata, oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya brother, aku baru balik dari Jerman. Aku baru balik dari Jerman. Saya selama di Jerman itu 4 tahun. Dan semua perpuluhan saya kumpulin brother. Boleh nggak aku ketemu sama brother? Ini aku mau berikan. Karena Tuhan bilang mau kasih ke kamu. Nah ini dia pun belum tahu cerita ini. Nanti mungkin dia akan nonton video ini juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ketemu, itu perpuluhannya ada dalam bentuk dolar dan juga dalam bentuk rupiah. Nah, ini semua perpuluhannya bisa beli laptop, mungkin bisa lebih dari 5 laptop, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa beli dan bisa memberi beberapa jam. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya begini. Itu bukan buat kamu. Oh my goodness. Terus buat siapa? Ya ini berat Bapak Saudara. Saya doa sampai 4 kali. Saya bilang, Tuhan terus bagaimana? Tuhan bilang, kamu kan mau ke bangsa-bangsa. Ya, saya mau ke bangsa-bangsa Tuhan. Itu yang dolar kasih ke hambaku yang itu. Dia sudah pergi ke 41 negara. Ayo. Saya bilang, oke Tuhan. Saya doa 4 kali Bapak Saudara. Karena ya kalau umpamanya dapat berkat nggak usah doa 2 kali ya. Langsung yes, amin. Tapi untuk keluar Bapak Saudara, waduh, saya pun berdoa beberapa kali. Terus yang rupiah, wah nggak berhenti Bapak Saudara.
Yang rupiah berikan ke hamba Tuhan yang itu. Karena dia benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, boleh aku kasih ke mereka. Asal mereka datang ke Jakarta. Karena dua-dua hamba Tuhan ini tinggal di kota yang berbeda. Betul. Ada di kota yang lain, satunya di kota yang lain. Ya, jauh-jauh lah. Ya, bolehlah kalian sebutin nama kotanya, nggak apa-apa lah ya. Yang satu dari Semarang, yang satu dari Bandung. Tuh. Tuhan bilang yang dolar kasih yang ke hamba Tuhan dari Semarang, yang rupiah kasih yang dari Bandung. Saya bilang, oke Tuhan, dengan satu syarat lagi yang kelima. Kalau mereka datang, tawar-menawar sama Tuhan. Tapi Bapak Saudara, ya saya berkata, Tuhan, ini masa saya udah nunggu lama, Tuhan kasih, tapi Tuhan ambil lagi. Dan kemudian Bapak Saudaraku, benar Bapak. Di minggu itu dua-duanya mereka datang ke Jakarta. Saya bilang, aduh, ya Tuhan, aku taatlah. Akhirnya saya berikan Bapak Saudara, semua dolar itu tidak ada $1 pun saya sisain. Yang rupiah juga sama, saya kasih ke mereka, minta doa buat mereka. Dan sama seperti yang Tuhan ngomong, demikian aku ngomong kepada mereka. Saya bilang, Pak, Tuhan bilang Bapak sudah keliling 41 negara. Dan saya belum pergi ke satu negara manapun. Doakan saya Pak, ini benih aku tabur. Tuhan suruh tabur ke Bapak, supaya Bapak doakan saya juga ke bangsa-bangsa. Bapak ibu saudara, believe it or not, itu saya lupa di bulan antara bulan April ke bulan Mei. April atau Mei. Kenapa saya ingat benar? Karena bulan Juli teman saya yang dari Jerman ini, dia ikut pelayanan dengan saya bulan Juni. Nah setelah itu dia ikut pelayanan dengan saya bulan Juni ke Sulawesi. Pelayanan ke Sulawesi. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Saudara? Bulan Oktober di tahun yang sama. Itu pertama sekali saya pergi ke 3 negara. Itu pertama kali saya pergi ke 3 negara, yaitu Mesir, Israel, dan Jordan. Saya lupa waktu itu transit di Istanbul apa enggak. Kalian enggak ingat saya 3 negara itu. Ya berikutnya memang ada beberapa kali transit di Istanbul, di Dubai, dan beberapa negara lain. Tapi Bapak Saudara, setidaknya ya saya nggak usah sebutkan berapa kali saya ke sana, ke Israel, tapi setidaknya udah 3 kali saya juga menolak untuk pergi Bapak Saudara. Ya, karena saya berkata biarkan orang lain lah yang pergi. Nah itu sejak saat itu 2010 Juni bulan April atau Mei itu saya taat Bapak Saudara. Dan kemudian Oktober di tahun yang sama itu saya pergi sesuai dengan yang dinubuatkan di bulan Juni 2008 lalu, 2008 sebelumnya, di mana dikatakan 2 tahun lagi, tahun depan kamu akan keliling Indonesia, 2 tahun lagi pergi ke 2 negara, setelah itu kan kamu akan keliling dunia. Dan itu semua digenapi. 2011 saya mulai keliling Afrika, 2012 mulai keliling Eropa, 2013 baru mulai ke Asia. Habis itu hampir setiap tahun pergi ke berbagai negara. Bahkan tahun ini saya melihat tiap bulan, setiap bulan. Cuman di bulan Januari lalu saya coba mundurkan di bulan Maret, karena terlalu banyak pekerjaan juga yang harus dikerjakan di Jakarta maupun di pulau-pulau di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dalam ketaatan ini, itu yang membuat saya kenapa saya sangat percaya bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya itu salah satu pengalaman ya, di mana taat gitu ya di dalam mengembalikan persepuluhan. Walaupun ini pro dan kontra. Ya saya sering berkata buat para hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, Pak apakah perlu? Saya bilang ya kalau memang tidak dapat rema nggak usah. Tapi kalau udah yakin dapat rema lakukan. Ya bukan untuk diperdebatkan. Karena ini memang perdebatan di mana-mana. Tapi buat saya sekarang saya tetapkan hati saya, buat saya minimum 20% saya akan balikin buat Tuhan. Kenapa? 10% itu persepuluhan, itu kan haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Kemudian 10%-nya lagi itu adalah dana misi. Ya, saya berdoa one day saya bisa hidup dengan 10% dari apa yang Tuhan percayakan. Bahkan mungkin 1%. Nah, yang selebihnya 90 bahkan 99% itu boleh ditabur buat pekerjaan Tuhan. Tapi belum sampai ke sana. One day dalam anugerah Tuhan.
Nah, karena apa? Banyak kadang-kadang kita itu terpikir, aduh ini aja, aku aja kurang. Ini belum ngasih aja, ini kurang, itu kurang. Ya betul, betul. Tapi kunci membawa terobosan itu di sana. Nah, ini yang paling berat tadi saya katakan itu ketaatan, paling berat, tapi paling asik, Bapak Saudara. Itu kadang-kadang sampai di sini rasanya mau copot. Ya, contoh lain lagi ya. Ketika Tuhan bilang itu motor tabur, ya sekarang lebih dari 10 motor kita udah tabur. Berjumlahnya berapa? Kayaknya nggak enak disebutin lah. Tapi lebih dari 10. Dan juga ketika Tuhan bilang kasih mobil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak yang Tuhan percayakan mobil ke kita, saya tidak pernah merasa bahwa mobil itu milik saya. Bahkan dari sekian mobil yang Tuhan percayakan, Bapak Saudara, yang atas nama saya cuma satu. Itu pun yang guling, Bapak Saudara. Hanya itu atas nama saya. Yang lain, saya berkata kepada mereka yang ikut pelayanan, saya bilang, ini mobilnya kamu pakai namamu, buat atas namamu saja. Yang penting pakai untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Jebakan itu kadang-kadang ingin memiliki itu. Ingin memiliki. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di sini saya melihat bagaimana kita membangun iman dengan Tuhan. Ya, dalam ketaatan ini yang sering juga dibilang ngeri-ngeri sedap. Tapi lebih banyak sedapnya daripada ngerinya ketika kita taat. Nah, jadi mari membangun iman kita dalam ketaatan. Ya, seperti yang pernah juga saya sampaikan, itu bukan hanya dalam hal keuangan, dalam hal apapun, Bapak. Seperti pernah juga saya cerita ketika Tuhan banguni saya jam 3 pagi, suruh pergi ke gor, Bapak. Aduh Tuhan, saya bilang nantilah jam 6, ngapain jam 3 pagi? Tapi Bapak Saudara, Tuhan berkali-kali taruh sampai membentak di hati saya, berangkat nggak ke sana? Akhirnya saya berangkat dan saya bingung ngapain ke gor gitu ya, jam 3 pagi. Dan kemudian saya pikir ya daripada bingung, duduk dulu lah, kok ada orang duduk di sana, di tempat duduk lah. Saya duduk, saya tanya, Pak, selamat pagi Pak, ngapain Pak pagi-pagi sekali sini? Oh iya Pak, dan dia cerita, saya ini dulu pengusaha Pak, terus kena judi, kena narkoba Pak. Terus saya pulang ke rumah, istri anak-anak saya sudah pindah dan rumah udah dijual Pak. Saya bingung mau kemana. Akhirnya saya tinggal di kolong jembatan. Untuk makan saya mulung Pak. Dan saya sudah nggak kuat, aku mau bunuh diri, tapi aku takut Pak. Dari tadi saya berpikir bagaimana cara bunuh diri yang enak. Jadi saya lagi galau Pak. Saya bilang, waduh, gara-gara Bapak ternyata kenapa Tuhan suruh saya bangun pagi-pagi. Ini tadi Tuhan bilang suruh ke gor, ternyata mau temuin Bapak. Tuhan Yesus kasihin Bapak, Tuhan Yesus sayang Bapak, dan singkat cerita dia terima Tuhan Yesus. Besoknya saya kasih dia Alkitab. 2 hari kemudian dia dapat pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Dan sejak saat itu kami nggak pernah berkomunikasi lagi. Dan saya nggak tahu dia ada di mana sekarang. Saya juga namanya lupa, wajahnya juga lupa. Tapi Bapak Ibu Saudara bayangin kalau saya tidak taat hari ini. Kalau saya tidak taat hari itu, mungkin satu orang lagi meninggal. Satu orang lagi bunuh diri. Oh ya Bapak Saudara, sekaligus saya mau beritahu. Ketika Bapak Saudara stres, tolong beritahu buat mereka. Ini kalau umpamanya Bapak Saudara cut dalam bidang ini aja supaya sedikit ya. Beritahu kepada semua orang, jangan pernah bunuh diri. Semua orang pernah didorong oleh iblis bunuh diri. Saya juga sering ketika mengalami tekanan iblis bilang, ya udah bunuh diri aja gitu. Bahkan kadang-kadang berkali-kali iblis berkata, udah kamu mati aja, setidaknya istri dan anak-anakmu hidupnya sejahtera karena dapat premi asuransi, dapat UP. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya iman, kalau kita tahu Tuhan punya rencana, bahwa kita lagi dalam proses, nah itu kita buat kuat. Buat mereka yang tidak membangun hubungan kuat dengan Tuhan, yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, maka mereka juga bisa nekat, Bapak Saudara. Nah karena itu bagaimana caranya? Taruh dalam hatimu seperti ini. Semuanya baik, ujungnya baik. Kalau belum baik berarti belum ujungnya. Bertahan. Jangan sampai ada lagi orang yang bunuh diri. Aduh banyak sekali Bapak Saudara. Gara-gara kadang-kadang masalah sepele. Pendeta juga ada yang bunuh diri. Karena mungkin mereka kurang komunitas dan komunikasi dengan komunitasnya. Ketika saya pergi, gak usah sebutinlah daerah mana di Sulawesi, Bapak Saudara. Aduh, hati saya sedih. Suami istri lagi, Bapak Saudara. Bagaimana mungkin? Tapi kemudian itu kenapa perlunya kita membangun iman. Kalau kita nggak lihat tangannya Tuhan,
lihat hatinya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun iman. Membangun iman melalui firman Tuhan, membangun iman melalui doa, membangun iman melalui pengalaman, membangun iman melalui komunitas, membangun iman melalui pengampunan, dan membangun iman melalui ketaatan. Mari kita bangun ketaatan kita, apapun yang Tuhan suruh, ketika kita tahu itu dari Tuhan, walaupun kadang-kadang gak langsung berhasil. Ketika saya dapat bahwa Tuhan suruh saya berkebun, ternyata belum berhasil. Tapi akhir tahun lalu, kemudian Tuhan cangkokkan kita dengan satu perkebunan yang menurut saya paling berhasil di Indonesia. Kenapa saya berani menyebutnya paling berhasil? Karena ini bukan sekedar profit oriented, tetapi juga ada namanya social enterprise. Buat yang tidak mampu, itu akan membantu mereka. Setidaknya sudah membantu 550 keluarga saat ini. Karena itu kita doakan ketika ini pasar ekspor terbuka, akan ada ribuan keluarga tertolong. Baik itu ikannya, dan sudah dapat sertifikat internasional. Demikian juga buah-buahan dan sayur-sayurnya. Harganya murah Bapak Ibu Saudaraku. Dan di mana untuk di Jakarta ada dom di sini. Abiatar Dominik ada juga gabung dengan kita Bapak Saudara. Ada YouTube, ada Facebooknya juga. Untuk daerah Jakarta boleh order sama dia. Dan murah banget Bapak Saudara. Jauh lebih murah daripada di pasar pada umumnya. Kenapa? Kita berikan yang sehat dan kemudian juga free pesticide. Tidak ada pestisida sama sekali. Nah, ini yang kita mimpikan sejak dari 15 tahun yang lalu. Tapi Bapak Saudara, baru Tuhan cangkokkan kita dengan keberhasilan ini tahun lalu. Baru kita mulai jalan tahun ini. Nah, bayangin long suffering, penderitaan yang panjang dalam ketekunan penantian. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi ya seperti yang kita nyanyikan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Itu Bapak. Semua coba yang terbaik yang kita bisa. Jangan pernah berhenti. Mari belajarlah taat. Lihat bagaimana Tuhan melakukan bagiannya ketika kita lakukan bagian kita. Amin Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami boleh membangun iman melalui firman-Mu, melalui pengalaman, melalui doa, melalui komunitas, melalui pengampunan, dan juga melalui ketaatan kami. Mari mampukan kami Tuhan, karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Biar semua umat-Mu, baik yang ikut live streaming ini Tuhan, maupun juga yang mereka akan mendengarkan firman-Mu ini kemudian, berkati semuanya, bertumbuh dalam iman, imannya dibangun semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau, dan tidak pernah menyerah pada keadaan apapun, karena ujungnya baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya semua umat-Nya. Semua yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Terobosan keajaiban yang daripada Tuhan, semua yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia turun dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.